Mengundang rekan-rekan sekalian untuk masuk dalam ibadah online pada malam hari ini. Mari kita masuk dalam saat yang teduh. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari PKJ 13 ayat yang pertama. Kita masuk rumahnya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci doa tiap hari. Shalom teman-teman. Halo. Firman Tuhan yang akan kita baca dan pelajari pada hari ini terambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Nah, sekian jauh beritaan firman kita hari ini. Saya ingin mengangkat satu tema, teman-teman. Di sini adalah bertumbuh supaya berbuah di dalam Kristus. Jadi bertumbuh supaya berbuah di dalam Kristus. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pernah saya katakan bahwa ada 7 ajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memperkenalkan dirinya. Jadi ada 7 ajaran yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memperkenalkan dirinya. Dan pada bagian bacaan kita pada malam ini adalah ajaran yang terakhir tentang pengenalan pribadi Yesus, di mana dia memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah, kebun anggur adalah sebuah gambaran yang sangat lekat dengan bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama. Mungkin kalau teman-teman mau baca, itu ada di kitab Yesaya, di kitab Hosea, juga di kitab Kidung Agung, diibaratkan selalu bangsa Israel itu diibaratkan sebagai kebun anggur dan milik Tuhan. Nah, dan Tuhan Yesus tentu tidak menggunakan ajaran ini melalui kiasan tersebut, yaitu pokok anggur, dengan asal aja, tetapi pasti ada hal yang diketahuinya, yaitu saat menyampaikan ajaran ini kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara kepada siapa, yaitu Tuhan Yesus sebenarnya sedang melakukan ajaran yang khusus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya kita tahu adalah seorang beragama Yahudi yang pasti taat dan sudah diajari tentang tradisi Perjanjian Lama, yang tentunya dari kecil sudah diajar. Seperti kita di sekolah minggu, kita sudah diajari tentang ajaran-ajaran Kristen sejak kita masih kecil. Seperti itu juga murid-murid Kristus, sehingga murid-muridnya pasti tahu tentang penggambaran bangsa Israel yang selalu digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Nah, bagi kita mungkin murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini, meskipun kita tidak terlalu lekat dengan tentang anggur dan tanaman anggur, meskipun kita juga sering makan buah anggur tentunya kan teman-teman, kita semua pasti pernah lah makan namanya buah anggur, ya buah apa aja, anggur merah, hijau, ataupun yang hitam, kita semua pernah makan. Nah, tapi karena anggur itu juga mahal, jadi kemungkinan di antara kita semua tidak selalu setiap hari ketemu sama anggur di meja makan. Nah, memang tidak anggur ini tidak terlalu lekat dengan kita, tetapi makna dari ajaran ini, yaitu Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, ini memiliki makna yang baik dan juga bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saya akan membagi bacaan kita hari ini, perenungan bacaan kita hari ini melalui 3 bagian besar. Bagian pertama adalah di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yang nanti kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Lalu bagian kedua, yaitu di ayat yang kelima sampai keenam, kita akan membahas tentang mengapa kita perlu tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Lalu pada bagian yang ketiga yang terakhir, yaitu ayat 7 dan 8, nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan bagaimana hasil yang kita dapatkan jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagian yang pertama kita mulai saja. Di bagian pertama, yaitu pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Nah, pada Perjanjian Lama, bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan seperti kata saya sebelumnya, di mana Tuhan, yaitu Allah YHWH yang diakui, yang sudah memperkenalkan diri kepada Musa di Gunung Sinai, adalah pemilik dari kebun anggur itu, yaitu pemilik dari umat Tuhan, yaitu Israel. Nah, hal ini selaras dengan ayat pertama pembacaan kita, yaitu Bapalah sebagai pengusaha atau pemilik kebun anggur, dan kita sebagai ranting anggurnya, lalu Yesus sebagai pokok anggur. Nah, beberapa hari yang lalu tuh, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya mencoba mencari tahu bagaimana sih sebenarnya cara menanam anggur, merawat tanaman anggur ini supaya bisa berbuah. Nah, ternyata ayat 2 ini benar-benar persis sekali mengajarkan bagaimana cara menanam anggur yang benar sehingga bisa banyak buahnya. Jadi dari video yang saya tonton di YouTube,
maupun beberapa artikel yang saya baca tentang pembudidayaan tanaman anggur, ternyata tanaman anggur ini sangat bergantung pada namanya teknik pemangkasan atau pemotongan, yaitu pemangkasan atau pemotongan ini artinya agar menghasilkan buah yang lebat, ada kalanya petani atau pemilik kebun anggur itu harus memotong bagian-bagian tertentu dari pohon anggurnya, yaitu ranting-rantingnya tentunya yang dipotong, bukan langsung batang-batangnya, tapi ranting-rantingnya harus ada yang dipotong, cabang-cabangnya harus ada yang dipotong untuk menghasilkan buah yang lebat. Dan bahkan pemilik dari tanaman anggur atau petaninya itu biasanya tahu, teman-teman, ranting mana yang akan menghasilkan buah dan mana yang tidak akan menghasilkan buah, meskipun mereka belum melihat buahnya pada waktu itu, belum ada tanda-tanda buahnya. Jadi kadang ada ranting, dua-duanya sama-sama kelihatan subur, bahkan dua-duanya mungkin sudah berbunga, tetapi ranting yang satu bagi si petani itu, dia tahu bahwa ranting ini kalaupun terus dirawat itu tidak akan menghasilkan buah, sedangkan ranting yang satu yang sebenarnya sama persis keadaannya dengan ranting yang satunya, sama-sama kelihatan subur, sama-sama mungkin kelihatan hijau, tapi ranting ini kemungkinan dia bisa berbuah lebih lebat. Jadi biasanya ranting meskipun yang kelihatannya sehat, kelihatannya bagus sekali ranting itu, tapi kalau pemiliknya tahu oh ini tidak akan berbuah, maka itu akan berhenti. Pemiliknya tidak akan segan-segan untuk memotong atau memangkas bagian itu, sehingga pokok anggur atau sari-sari makanan yang dibawa oleh pokok anggur itu bisa masuk ke dalam tempat yang ranting yang punya harapan untuk berbuah. Nah, jikapun ada ranting yang sudah berbuah, maka buahnya pun akan dibersihkan langsung. Kenapa? Karena agar ranting itu bisa lebih cepat lagi berbuah atau bisa lebih banyak lagi buahnya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dikatakan bahwa kita sudah bersih oleh firman Tuhan yang disampaikan Yesus di ayat ketiga, bahwa kita memang sudah bersih oleh karena firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Kita memang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau kita lebih banyak berbuah, sehingga Bapa terus memurnikan kita dari setiap dosa yang kita perbuat, sehingga kita semakin hari semakin berbuah menjadi serupa dengan Kristus. Seperti Galatia 5 mengatakan bahwa keinginan daging dan keinginan roh akan selalu bertentangan dalam diri orang percaya. Sebab sebagai orang percaya kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap hari Roh Kudus itu akan menyalipkan keinginan-keinginan daging kita, sehingga kita berubah dari hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Itulah yang dinamakan pertobatan. Inilah yang diinginkan oleh Bapa sebagai pemilik kebun anggur, yaitu pemilik kehidupan kita. Bapa ingin kita berbuah lebat. Bapa selalu mau memurnikan kita, membersihkan kita dari segala kejahatan kita, sehingga kita semakin hari semakin berbuah yang lebat, semakin serupa dengan Kristus yang adalah pokok anggur kita. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar pada ayat 4 mengatakan bahwa cara untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dan yang manis adalah dengan tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur itu. Ranting bukan hanya tidak dapat berbuah, melainkan ranting pun tidak dapat hidup jika tidak memperoleh makanan dari pokok anggur. Karena itu bukan kita atau keinginan kita yang menjadi pusat hidup kita, melainkan Tuhan Yesuslah satu-satunya yang adalah sumber kehidupan kita dan yang harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Nah, apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus justru harus semakin sesuai dengan kehendak Kristus, bukan kehendak kita. Itulah yang dinamakan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Nah, melakukan kehendak Tuhan, teman-teman, bukanlah beban, artinya bukan hal yang menjadi keberatan bagi kita. Tetapi saat kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita sudah tinggal di dalamnya, maka dengan otomatis kerinduan kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita akan lanjut pada bagian kedua, yaitu ayat 5 dan ayat yang ke-6 tentang mengapa kita harus tinggal di dalam
dari pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 15 ini, kata tinggal di dalam berkali-kali kita ulang. Jadi kita lihat selalu kita baca tuh banyak sekali kata tinggal di dalam, tinggal di dalam. Nah, beberapa terjemahan bahasa Inggris yang saya baca, jadi ada beberapa kita terjemahan bahasa Inggris, ada beberapa versi bahasa Inggris yang saya coba baca juga tentang tentang kata tinggal di dalam ini. Ternyata kebanyakan menerjemahkannya dengan kata abide. Nah, abide itu artinya tidak hanya sekadar tinggal, tetapi ada unsur kesetiaan di dalamnya. Maksudnya adalah abide ini diartikan teman-teman secara hurufiah, artinya tetap tinggal, bertahan, dan tidak berubah. Nah, karena itu tinggal di dalam Kristus punya arti bahwa ada hubungan atau relasi yang berlangsung terus-menerus atau konsisten antara Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan umatnya sebagai ranting yang ingin berbuah lebat. Nah, relasi dengan Tuhan inilah yang akan mendewasakan iman kita, bahkan membuat kita bisa menampakkan namanya buah-buah roh sebagai bukti kedewasaan iman kita. Ayat 3 sebelumnya sudah mengingatkan bahwa kita memang sudah bersih, tetapi Tuhan tidak mau umatnya atau anak-anaknya hanya menjadi orang Kristen yang setelah percaya pada Tuhan Yesus tetapi tidak mau bertobat atau tidak mau berubah. Kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan menjadi sesuai kehendaknya, menjadi serupa kehendaknya, sehingga pada akhirnya Kristen kita hanya Kristen agama yang tidak memiliki hubungan yang bermakna atau hubungan yang membawa perubahan kepada hal-hal yang lebih baik atau kepada kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ayat 6 memperingatkan kita bahwa ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur bukan saja dipotong seperti pada ayat 2 katakan, tetapi juga dibuang ke dalam api dan dibakar sampai habis. Nah, ini tidak berarti teman-teman bahwa keselamatan kita akan begitu saja hilang kalau kita tidak berbuah. Karena keselamatan itu tidak bergantung pada kesetiaan kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Kita bisa baca di Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29 dan Yohanes pasal 17 ayat 12. Nah, ayat ini justru mengajak kita merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar agama warisan atau untuk sekedar mengisi kolom agama yang ada di KTP kita. Nah, jangan sampai kita jadi Kristen hanya ikut-ikutan saja, atau karena nenek kita sudah Kristen atau ibu kita sudah Kristen, orang tua sudah Kristen, tapi kita tidak menyadari dengan sungguh kasih Kristus di dalam hidup kita dan tidak menerima Dia benar-benar sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang harus kita renungkan. Nah, kenapa kemudian Yohanes ayat 10 ayat 28 sampai 9 mengatakan bahwa tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Kemudian Yohanes 17 ayat 12 mengatakan di dalam doanya Tuhan Yesus bahwa semua murid-muridnya termasuk kita juga, yaitu Tuhan Yesus pada waktu itu dan juga kita, itu tidak akan bisa direbut oleh siapapun kecuali orang-orang yang memang sudah ditentukan binasa. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menjadi ranting yang tidak berbuah itu, teman-teman. Jadi orang-orang seperti contohnya yaitu di antara murid-murid Yesus sendiri, Yudas, padahal dia sudah mengikut Kristus kan, tapi sebenarnya kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa Yudas itu sudah mengikut Kristus dengan benar-benar, karena dia sendiri tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia sudah mengikut Kristus, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia pun masih sering mengambil uang kas dari perbendaharaan yang dia jaga. Harusnya dia sebagai bendahara menjadi bendahara yang jujur, tetapi dia malah menjadi bendahara yang tidak jujur dan sering mengambil atau mencuri uang kas mereka. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Yudas ini tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Mungkin dia punya tujuan sendiri, tujuan tertentu untuk mengikut Yesus. Entah dia benar-benar tidak mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu juga kita perlu merenungkan dengan baik-baik. Apakah kita benar-benar mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh karena pilihan kita, karena memang kita sudah menyadari kasih Kristus dalam hidup kita, ataukah hanya sekedar warisan agama yang memang diturunkan oleh orang tua kita, oleh nenek kita, oleh siapapun itu dalam keluarga kita, atau juga karena kita ikut-ikutan. Mungkin kita melihat teman-teman kita semuanya Kristen, ya udah kita Kristen
mungkin ya sudah, daripada nggak ada agama di KTP, ya udah tulis aja Kristen. Nah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti itu, yang hanya menganggap Kristen hanya sebagai agama, hanya sebuah agama yang ada di dunia, tetapi kita harus melihat Kristen itu sebagai sebuah hubungan atau relasi. Karena Kristen sendiri artinya pengikut Kristus, artinya ada hubungan antara Kristus dan pengikutnya. Kita harus menjadi orang yang meneladani Kristus itu sendiri. Nah, ayat 5 kembali lagi memperlihatkan bahwa orang yang sudah ditebus oleh Kristus akan menyadari bahwa dirinya hanyalah ranting yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Begitupun kita sebagai orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan sadar bahwa kita tidak akan bisa hidup mengandalkan kekuatan kita, melainkan kita hanya bisa merendahkan diri kita dan berserah kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini bukanlah suatu beban yang membuat kita berat melakukannya. Sebab saat kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan punya hubungan yang akrab dengan Dia, maka kehendaknya akan menjadi kerinduan bagi kita. Nah, saya ingat kata mutiara dari dua orang yang sebenarnya ya maknanya sama. Jadi dua orang, satunya ini adalah bapak gereja, yaitu Agustinus dari Hippo. Mungkin teman-teman kurang tahu, tapi coba cari di dalam Google biar kalian tahu, biar kita semua bisa belajar bahwa ada bapak-bapak gereja yang sudah berjuang keras untuk mempertahankan ajaran-ajaran yang baik dari dalam Alkitab. Salah satunya ini Agustinus dari Hippo, dan juga sama dengan salah satu pendapat dari John Calvin. John Calvin ini pasti teman-teman sudah tahu, salah satu tokoh reformasi yang juga bersama-sama dengan Martin Luther. Memang dia beda tahun, tapi sama-sama memperjuangkan tentang reformasi Kristen, yaitu kembali kepada Alkitab semuanya ada. John Calvin dan Agustinus pernah mengatakan bahwa jika kita mau mengenal diri kita sendiri sebagai manusia, maka kita harus mengenal Tuhan lebih dahulu. Karena saat kita mengenal Tuhan, kita akan merasakan bagaimana keberdosaan kita, merasakan bagaimana ketidakmampuan kita, merasakan bagaimana ketidaklayakan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita berserah hanya kepada Tuhan. Nah, itulah yang disebut tinggal di dalam pokok anggur, yaitu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Artinya seluruh hidup kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun kecuali semuanya hanya adalah anugerah dari Tuhan saja. Nah, teman-teman, bagaimana kita kemudian menjalin hubungan akrab dengan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar sehingga kita dapat berbuah? Nah, inilah pada bagian terakhir di ayat 7-8 kita akan pelajari, yaitu bahwa dikatakan dengan jelas di ayat 7 yang bagian awal 7a memberitahu kita bahwa tinggal di dalam Yesus sama dengan membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya tinggal di dalam Dia berarti punya hubungan akrab dengan Tuhan Yesus sehingga kita bisa hidup dan kehendak-Nya. Itu semua dapat kita pahami jika kita rajin membaca Alkitab, dan juga rajin tidak cuma membaca tetapi juga merenungkan Alkitab, ya pakai renungan yang ada mungkin di HP kita, kan banyak tuh sekarang renungan elektronik, atau mungkin pakai buku renungan pun bisa. Banyak hal yang kita bisa gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, kemudian dan kita lakukan itu setiap hari. Nah, mengapa harus setiap hari? Nah, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya di ayat 5-6, bahwa kata tinggal di dalam memiliki makna terus menerus atau konsisten dilakukan. Saat kita konsisten, teman-teman, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab setiap hari, maka kita akan semakin peka dengan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Kita juga akan menjadi semakin mengenal karakter Allah Tritunggal yang penuh kasih, serta sekaligus kita bisa menyadari keberdosaan dan ketidakmampuan kita untuk hidup di luar Tuhan. Nah, inilah yang kemudian membuat kita semakin rindu untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kita. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalau teman-teman membaca tentang bagaimana sih manfaat membaca Alkitab, itu banyak ada di Alkitab kita. Salah satunya yang paling jelas itu ada di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Lalu Mazmur pasal 1, kemudian Mazmur pasal 119
19. Nah, selanjutnya teman-teman di ayat 7b, saat kehendak Tuhan sudah menjadi kehendak kita, maka ayat 7b mengatakan bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi jangan kita coba sembarangan. Jadi, berarti kalau sudah aku tinggal di dalam Tuhan, aku bisa minta apa aja dan pasti terkabul. Tidak seperti itu. Artinya, kalau aku sudah rajin saat teduh atau rajin baca Alkitab, aku minta, misalnya, Tuhan, aku minta dapat pacar yang cakep, atau kemudian aku minta dapat mobil atau motor, pasti bisa dan dikasih Tuhan, atau dapat pekerjaan yang bagus, pasti Tuhan kabulkan. Tidak seperti itu teman-temannya, itu namanya kita mencomot ayat Alkitab sembarangan. Tetapi dikatakan tadi sebelumnya kan bahwa kalau firman Tuhan sudah tinggal di dalam kita, maka baru kita bisa meminta apa yang kita kehendaki. Artinya saat firman Tuhan sudah tinggal di dalam kita sudah rajin membaca firman Tuhan, maka kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Kita sudah semakin tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Sama seperti kalau kita misalnya teman-teman berkenalan dengan seorang, entah itu misalnya teman-teman atau mungkin sahabat. Nah, kalau kita sudah semakin mengenal sahabat kita atau mengenal pacar kita, pasti kita akan semakin tahu dia suka ini, dia nggak suka ini, dan pasti yang kita pengen lakukan adalah hanya yang dia suka kan, hanya yang dia suka aja, yang membuat dia senang. Seperti itu juga kalau kita sudah mengenal Kristus, kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah mengenal Tuhan kita, maka kita akan senang kalau bisa melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Nah, menjadi kenapa kemudian dibilang bahwa kita bisa meminta apa yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya, bahwa seluruh doa kita bisa dikabulkan, artinya bahwa keinginan kita yang kita panjatkan dalam doa kita, kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, kita sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka semua keinginan kita, semua kehendak kita akan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di sorga. Artinya kehendak Tuhanlah yang menjadi kehendak kita. Kita tidak lagi punya keinginan diri sendiri, keinginan daging kita tidak lagi menjadi yang terutama, tetapi kita punya keinginan roh. Nah, seperti tadi Galatia 5 mengatakan ada keinginan roh yang kemudian memimpin hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin menjalankan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Nah, ayat 8 teman-teman menutup bagian firman kita pada malam ini, menunjukkan dengan jelas bahwa hasil dari hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Yesus, yang adalah pokok anggur yang benar itu adalah kita bisa berbuah banyak. Nah, berbuah banyak itu apakah kemudian kita mengeluarkan buah mangga, buah anggur, buah apa, segala macam, seperti itu. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud adalah kita menjadi murid-murid Kristus yang berkualitas, dengan menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 pasal ayat 22 sampai 23. Tentunya teman-teman sudah tahu kan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita sudah punya tinggal di dalam Tuhan, maka 9 buah roh itu akan menjadi akan melekat dalam kehidupan kita dan bisa menjadi tanda bahwa kita adalah murid Kristus yang sudah dewasa dalam iman. Nah, jadi teman-teman, yang membuat kita dewasa dalam iman, yang bisa kita ukur kedewasaan kita dalam iman, tidak lagi diukur dari seberapa banyak kita pelayanan di gereja, seberapa hebat karunia rohani kita, seberapa hebat talenta kita untuk melayani Tuhan. Bukan itu, tetapi justru sikap hidup yang semakin menunjukkan buah-buah roh yang muncul di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi ukuran kedewasaan rohani seorang anak-anak Tuhan. Nah, dan semua hal itu pada akhirnya dalam dikatakan dalam ayat 8a, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi semua itu kita lakukan pada akhirnya adalah untuk membawa kemuliaan semata-mata bagi nama Tuhan. Tentunya teman-teman selalu tahu istilah soli deo gloria, yang artinya adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. Nah, kiranya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mulai malam ini kita bisa membangun
hubungan yang dekat dengannya lewat firman-Nya dan lewat doa-doa yang selalu semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita semua. Amin. Firman Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya kita dapat bertemu dan berbuat dengan Kristus. Kini tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita angkat satu pujian PKJ 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita dalam doa syafaat dan juga sekaligus doa persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala firman-Mu, atas segala pimpinan-Mu dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Bahkan Tuhan pada malam ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan dan sekian banyak waktu kami untuk kami gunakan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu untuk selalu menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu. Bahkan Tuhan ajar kami untuk rajin membaca firman-Mu dan rajin merenungkan firman-Mu, sehingga Tuhan semakin hari Tuhan kami semakin punya hubungan yang akrab dengan Engkau. Kami semakin mengenal-Mu sehingga kami semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami hanya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mau mendoakan Tuhan buat hidup dan kehidupan kami, semua anak-anak PPGT-Mu di Jemaat ini Tuhan, Jemaat PPK Pamujanan, di tengah-tengah wabah yang masih tetap berlangsung Tuhan, dan adanya kehidupan yang baru yang akan kami mulai ke depannya. Tuhan ajar kami anak-anak muda-Mu Tuhan untuk terus menjadi teladan dalam setiap lingkungan kami Tuhan, di mana kami ditempatkan dalam pekerjaan kami, dalam kuliah kami yang masih berkuliah, dalam sekolah kami bagi yang masih bersekolah, maupun bagi kami di sekitar lingkungan pergaulan masa muda kami. Tuhan, Engkau juga berkati pengurus dalam selalu taat melayani Engkau Tuhan lewat setiap program PPGT yang mungkin akan mulai dijalankan beberapa waktu ke depan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap program yang baru yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya dapat menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, selaku bukti pelayanan bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat wabah pandemi COVID-19 ini yang masih terus berlangsung Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan yang berada di dalamnya Tuhan, setiap kami juga teman-teman kami yang mungkin bekerja sebagai tenaga medis, sebagai orang-orang yang berada di garda terdepan dalam pengobatan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka kesetiaan dalam setiap pekerjaan mereka, agar mereka selalu melakukan pekerjaan mereka dengan baik Tuhan, dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan orang-orang yang juga terdampak dalam bencana ini. Ajar kami untuk saling tolong menolong, ajar kami untuk saling mengasihi Tuhan, baik melalui hal kecil seperti menjaga jarak, dengan juga menjaga kesehatan. Juga mungkin ada dari kami yang bisa memberikan bantuan untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan, Engkau yang mampukan kami untuk saling mengasihi, saling membantu di tengah wabah seperti ini. Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan setiap gereja-Mu Tuhan, terutama gereja Raja Jemaat Putri Harapan Wajanan dalam setiap pelayanannya. Engkau berkati biarlah di tengah pandemi ini pelayanan gereja kami Tuhan tidak berhenti, melainkan terus menerus Tuhan. Kami dapat menggunakan berbagai macam teknologi, berbagai macam hal-hal yang bisa kami gunakan untuk tetap menambahkan firman-Mu, menyebarkan
sisa dari berkat-Mu ini yang ada pada kami, ajar kami juga untuk mengelolanya dengan baik, sehingga kami dapat menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga kami tidak menggunakannya dengan sembarangan, melainkan daripadanya kami tetap bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami dalam istirahat kami di malam ini, biarlah kami dapat beristirahat dengan baik, dan Tuhan Engkau yang selalu menjaga kami di dalam sepanjang malam kami, sehingga kami besok pagi pun bisa kembali melakukan pekerjaan kami masing-masing, melakukan aktivitas kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang sudah, dan juga ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, Yesus pokok dan kita acaranya. Untuk menutup